Ada orang-orang yang disiapkan oleh Allah tempat kembali di surga yang sangat luas, indah dan lapang. Dan ternyata amalan pertamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, bukan rajin zakat. Ternyata karena kelapangan hatinya yang mampu memaafkan dan menahan segala yang ia terima dengan cara yang tidak baik, tapi ia mampu merespon dengan cara yang baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, jika engkau menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, dicela, dihujat, tengok dulu ke diri kita. Ada enggak hujatan itu yang memang sesuai dengan perilaku kita? Jika memang ada, jangan merasa berat kita untuk mengoreksi diri dan meminta maaf. Jelas ya? Maka lihat siapa yang menghujat. Apakah orang yang berilmu? Orang yang soleh? Yang soleh itu kalau mencela, tidak mungkin soleh mencela kepada sesuatu kecuali ada perbaikan di dalamnya. Karena lawan soleh itu salah. Jadi kalau orang soleh itu mencela kepada yang salah untuk diperbaiki kesalahannya. Salah mencela kepada yang soleh karena memang iri hati dengan kebaikannya. Jadi kalau ada seseorang menghujat, mencela, tanya, betul nggak isi hujatan itu ada dalam diri kita? Kalau ada, wasari'u ila maghfirah. Jangan tunggu waktu dan gengsi untuk mengevaluasi. Kata Allah, hei, rendahkan dirimu untuk menerima itu dulu, lalu koreksi. Tapi kalau tidak ada itu, yang diberikan tidak sama, yang dituduhkan tidak serupa, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Aku tawarkan, aku siapkan, kata Allah, surga seluas langit dan bumi. Jadi ada orang yang mendapatkan tempat di surga, tempat itu seluas langit dan bumi. Silakan. Mau maraton, mau kopdol, mau olahraga, apa, seluas langit dan bumi. Dan indah. U'iddat lil muttaqin, aku siapkan untuk orang takwa. Apa ciri orang takwa yang ada di sini? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu, gemar berbagi. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau sedang lapang berbagi, wajar ya. Tapi sedang sulit masih berbagi, itu luar biasa. Nah, kaitan dengan pertanyaan Anda tadi, perhatikan kalimat seterusnya. Wal kadhiminal ghaidha. Yang pertama setelah itu dia sanggup menahan amarah. Maka kalau ada yang mencela, menghujat dan isi celaannya nggak sesuai dengan keadaan kita, jangan marah dulu, kata Allah. Tahan dulu. Ya. Mungkin dia itu mencela, boleh jadi dengan maksud tertentu yang belum bisa kita baca. Mungkin ada keperluan yang belum terpenuhi, dia mencela. Mungkin ada sesuatu persoalan yang ingin dia ungkapkan, dia tidak menemukan jalan, dia harus mencela. Tadi saya ada pertanyaan di IG, saya lihat, saya belum jawab beberapa, buka tanya jawab. Ustadz, apa hukumnya berbagi tanpa tersenyum? Hukum yang pertama, kita husnudzon dulu. Karena dalam keadaan tidak tersenyum pun, dia masih bisa berbagi. Ada orang yang udah nggak bisa senyum, nggak bisa bagi gitu kan. Yang kedua, boleh jadi dia memang sedang punya persoalan yang sedang dia pikirkan, sehingga koneksinya tidak nyambung dengan kegiatan yang sedang dia lakukan. Dia berpikir di dimensi lain, tapi mengerjakan perbuatan di masa kini, sehingga dia menyampaikan sesuatu, pikirannya di tempat lain. Yang paling ideal memang kan tersenyum gitu kan, ya. Dan bahkan tersenyum tidak memberi lebih bagus daripada memberi tapi tidak dengan cara yang baik. Tapi kalau dipotong sampai nih kalimatnya kan jadi salah, karena kita tidak tahu apa yang sedang dirasakan orang itu ketika dia sedang memberikan satu respon tertentu. Maka yang pertama dilakukan, jangan buru-buru untuk menyimpulkan, jangan menghukumi dulu. Ya, saya nggak seperti yang kamu sebutkan, Bang, gitu kan? Ya kalau tidak seperti dan tidak merasa, kenapa harus membalas, gitu kan? Tahan dulu, kata Allah. Selanjutnya, wala'afina 'anil nas. Maafkan dulu. Boleh jadi dia berbuat karena motivasi yang belum kita ketahui. Setelah itu, kalau dianggap penting untuk diklarifikasi, tanyakan. Saya minta maaf kalau memang, nah ini masuknya harus seperti itu. Jadi ada orang-orang, mohon maaf, yang memang tidak menerima klarifikasi, maunya kita salah. Ya. Yang hebat kan seperti istri ya. Istri ya. Istri itu ada salah satu prinsip yang sangat luar biasa. Istri itu tidak pernah menginginkan suami salah.
tapi menginginkan suami harus merasakan bahwa istri memang benar. Kadang terjadi demikian. Nanti ya saya balas dengan yang lain. Masuk dulu sini. Jadi yang pertama, kalau memang itu dianggap penting untuk ditanyakan, masuk tapi dengan jalan yang lembut. Masuknya bagaimana? Ada orang keras yang tidak menginginkan apapun dari kita kecuali maaf. Maka datang dengan mengatakan, saya mohon maaf. Kalau selama ini memang ada tindakan sesuatu yang kurang tepat, kurang baik, saya tidak akan mencari argumentasi untuk membela. Tolong maafkan saya. Dan mohon izin dari apa yang tadi kamu sebutkan, kira-kira bisa ditunjukkan supaya saya bisa koreksi. Biasanya kalau sudah seperti itu ada dua tingkat. Kalau orang masih kekeh, di situ dia akan mulai menurun. Ya udah, sudah nggak apa-apa, aku maafkan. Tapi di belakang dia berpikir. Dan itu sudah menurunkan tensi untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dia ingin berubah menjadi baik, maka dia akan menerangkan dengan sesungguhnya. Saya juga minta maaf. Sebetulnya saya nggak suka kamu kemarin begini. Ya udah, saya katakan aja begini, dan begini. Maka didapatkanlah jalan tengah untuk itu semua. Tapi ambil tawaran Allah, karena tawaran manusia belum tentu memenuhi apa yang kita harapkan. Kata Allah, kalau ada orang mencela, kalau ada orang menghujat tidak seperti yang digambarkan, tahan amarah, jangan marah dulu. Kedua, maafkan, lapangkan hati. Kalau dipandang patut diklarifikasi, datang, turunkan diri kita. Kalau perlu minta maaf, minta bimbingan, minta petunjuknya, dan tunjukkan di balik yang disoal itu supaya diperbaiki. Kalau dengan cara itu belum mampu juga kemudian merubah dia lebih baik, maka tinggalkan perdebatan. Orang yang meninggalkan perdebatan saat ia dalam posisi benar, kata Nabi, akan dibangunkan untuknya istana di pinggiran surga. Kok di pinggir ya Rasul? Ya masih untung dikasih istana di surga juga kan? Ya, dan itu bagian terindah yang bisa kita dapatkan. Saya kira jelas ya. Baik, yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Orang yang dicela dan dia sabar menerima itu, apalagi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, maka secara otomatis pahala yang mencela itu akan ditransfer kepada yang dicela, dan keburukan yang dicela itu akan dibawa kepada orang yang mencela. Ya, apa kalimat hadisnya? Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut yang tidak punya uang sesen pun, tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu min ummati. Tolong fokus. Kata Nabi, orang bangkrut di hari kiamat dari umatku. Bukan umatnya Musa, bukan Isa. Tapi ada orang mengaku umat Nabi Muhammad dan bangkrut di akhirat. Bangkrutnya kenapa? Maaf ya. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ternyata rajin sholat tuh. Wasyamin, rajin. Awas, hati-hati, ini terjadi nih. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, suka mencela orang lain. Jadi akan ditemukan orang kelihatan rajin sholat, cuma senang mencela. Wa qadzafa hadza, menuduh. Wa daraba hadza, suka berselisih. Ikut pengajian tapi sering menyoal, sering berselisih. Maaf, wa safaka dama hadza, teriak Allahu Akbar, tapi maaf sekali menghancurkan orang lain. Menumpahkan darah. Tembak orang, bom orang, bunuh orang, dan mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi menumpahkan darah. Terjadi nggak sekarang? Saya waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin, saya di Lampung gitu. Pertanyaan pertama jamaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Oh, kita terangkan kaidahnya itu pelan-pelan. Tapi itu terjadi. Nah, kalau itu kejadian, perhatikan rumusnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, setelah itu mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang dicela itu. Makanya sabar itu, sabar bukan kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan, urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan. Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Dan ketika diselesaikan, kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, nanti akan dilupakan oleh Allah, nggak ingat lagi masalah itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tapi dia akan selalu ingat kita. Dan yang paling berbahaya, kalau tidak ditopati, tidak ditaubati, itu akan istidraj. Terus mencari kesalahan, sampai bahkan tidak pernah merasa bosan. Itu yang bahaya. Jelas ya?